Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Ritma, channel yang membahas tentang sejarah, budaya, dan inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fakta kebenaran Al-Quran. Seperti apa videonya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Fakta Al-Quran yang pertama adalah fakta tentang garis edar tata surya. Matahari, planet, satelit, dan benda langit lainnya bergerak dalam garis edarnya masing-masing. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 33 dan Surah Yasin ayat 38 menjelaskan mengenai fakta ilmiah itu dan terbukti kebenarannya. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang alam semesta dan tata surya. Berapa di antaranya adalah Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surah Yasin ayat 38. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapannya maha perkasa, lagi maha mengetahui. Dijelaskan juga dalam Quran surah Yasin ayat 39, dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Dijelaskan juga dalam Quran surah Yasin ayat 40, yang artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Pengamatan astronomi telah membuktikan kebenaran fakta ini. Menurut ahli astronomi, matahari bergerak sangat cepat dengan kecepatan mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang dinamakan solar affect. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Semua bintang yang ada di alam semesta juga berada dalam suatu gerakan serupa. Fakta Al-Quran yang kedua adalah fakta tentang penciptaan manusia dalam 3 tahap. Dalam Al-Quran Surah Zumar ayat 6 dijelaskan, manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dalam 3 tahapan. Quran Surah Az-Zumar ayat 6 menjelaskan, yang artinya, dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang punya kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? 3 kegelapan itu ialah kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim. Sebagaimana yang akan dipahami dalam ayat ini ditunjukkan bahwa seorang manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dalam 3 tahapan yang berbeda. Sungguh, biologi modern telah mengungkap bahwa pembentukan embrio pada bayi terjadi dalam 3 tempat yang berbeda dalam rahim ibu. Sekarang, di semua buku pelajaran embriologi yang dipakai di berbagai fakultas kedokteran, hal ini dijadikan sebagai pengetahuan dasar. Misalnya dalam buku Basic Human Embryology, sebuah buku referensi utama dalam bidang embriologi. Fakta ini diuraikan sebagai berikut. Kehidupan dalam rahim memiliki 3 tahapan pre-embrionik. 2,5 minggu pertama embrionik sampai akhir minggu ke-8. Dan janin dari minggu ke-8 sampai kelahiran. William P. Basic Human, editan ketiga, tahun 1984, halaman 64. Fase-fase ini mengacu pada tahap-tahap yang berbeda dari perkembangan seorang bayi. Ringkasannya, ciri-ciri tahap perkembangan bayi dalam rahim adalah sebagai berikut. Tahapan pre-embrionik. Pada tahap pertama, zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuklah segumpulan sel yang kemudian membenamkan diri pada dinding rahim. Tahapan kedua, tahapan embrionik. Tahapan kedua ini berlangsung selama 5,5 minggu. Pada masa ini, bayi disebut sebagai embrio.
Pada tahapan ini, organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Tahapan ketiga disebut tahapan petus. Dimulai dari tahapan ini dan seterusnya, bayi disebut sebagai petus. Ini dimulai sejak kehamilan bulan ke-8 dan berakhir hingga masa kelahiran. Ciri khusus tahapan ini adalah terlihatnya petus menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan, dan kakinya. Meskipun pada awalnya memiliki panjang 3 cm, kesemua organnya telah nampak. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu dan perkembangan berlanjut hingga minggu kelahiran. Informasi mengenai perkembangan yang terjadi dalam rahim ibu baru didapatkan setelah serangkaian pengamatan dengan menggunakan peralatan modern. Namun sebagaimana sejumlah fakta ilmiah lainnya, informasi-informasi ini disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang ajaib. Fakta bahwa informasi yang sedemikian rinci dan akurat diberikan dalam Al-Quran. Fakta kebenaran Al-Quran yang ketiga adalah 2 air laut yang tidak menyatu. Dijelaskan di dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20 yang artinya, Dia membiarkan 2 lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Video ini memperlihatkan aliran 2 lautan yang tidak pernah bercampur, seolah-olah ada sekat atau dinding yang memisahkannya. Ayat lain yang menceritakan fenomena yang sama terjadi pada surah Al-Furqan ayat 53, yang artinya, dan dialah yang membiarkan 2 laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. 2 lautan yang tidak bercampur itu terletak di Selat Gibraltar. Selat yang memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol. Arus Selat Gibraltar memang sangat besar di bagian bawahnya. Hal ini dikarenakan perbedaan suhu, kadar garam, dan kerapatan air. Air laut di Laut Tengah Mediterania memiliki kerapatan dan kadar garam yang lebih tinggi dari air laut yang ada di Samudra Atlantik. Menurut sifatnya, air akan bergerak dari kerapatan tinggi ke daerah dengan kerapatan air yang lebih rendah, sehingga arus di Selat Gibraltar bergerak ke barat menuju Samudra Atlantik. Lalu apakah air ini akan bercampur dengan air di Samudra Atlantik? Tidak. Ternyata ketika air laut dari Laut Tengah menuju Samudra Atlantik, mereka tidak bercampur, seakan ada sekat yang memisahkan kedua jenis air ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Fakta keempat tentang kebenaran isi Al-Quran adalah fakta tentang api di dasar lautan. 2 ahli geologi berkebangsaan Rusia, Anatol Sebakovich dan Yuri Bagnanov, bersama rekannya ilmuwan Amerika Serikat, Rona Chilen, pernah meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut. Para ilmuwan tersebut menyelam ke dasar laut sedalam 1.750 km di lepas pantai Miami. Sebagovich bersama kedua rekannya menggunakan kapal selam canggih yang kemudian beristirahat di batu karang dasar laut. Di dasar laut itulah mereka dikejutkan dengan fenomena aliran air yang sangat panas mengalir ke arah hetakan batu. Kemudian aliran itu disertai dengan semburan lava cair panas menyembur layaknya api di daratan, dan disertai dengan debu vulkanik layaknya asap kebakaran di daratan. Tidak tanggung-tanggung panasnya sebuah api vulkanis di dalam air tersebut ternyata mencapai 231 derajat Celcius. Bagaimana bisa bertahan di dalam laut? Mereka menemukan fakta bahwa fenomena alam itu terjadi akibat aliran lava vulkanis yang terjadi di dasar laut, layaknya gunung api bila di daratan.
Dan kemudian mereka menemukan lebih banyak lagi gunung api aktif di bawah laut yang tersebar di seluruh lautan. Sungguhnya Al-Quran telah menyebutkan fakta itu sejak 1400 tahun silam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Tur ayat 1 sampai dengan 6 yang artinya, demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur Ka'bah, dan demi surga langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Al-Quran menjelaskan api dalam lautan itu dengan istilah masjur. Dalam bahasa Arab, masjur dimaknai dengan sesuatu yang berada di atas, dipanaskan dari oleh panas di bawahnya. Subhanallah, Maha Suci Allah.